Ketika manusia bersekutu dengan Adam, mati dalam kebinasaan, maka Adam menjadi simbol kebinasaan karena dia jatuh dalam dosa. Namun ketika orang percaya pada Kristus, beriman pada Kristus, maka ketika Kristus bangkit dikatakan, maka orang percaya akan mengalami kehidupan, mengalami kebangkitan sebagaimana Kristus. Jadi Kitab Korintus menegaskan kebangkitan itu bukan hanya milik Kristus, tapi Kristus menjadi patron kebangkitan orang percaya. Selamat Paskah bagi kita semua. Kami sedang berada di The Caldera Toba Nomadic Escape. Ya, Bapak Ibu bisa lihat pemandangan yang indah dari kaldera. Ada perbukitan, ada hamparan bagian daripada Danau Toba, lalu ada hamparan sawah di sana dengan perkampungan. Ini pemandangan yang luar biasa indah, Bapak Ibu. Kalau ada waktu silakan datang kemari. Cukupnya pasti membuat saudara menawan, ya, terpesona. Kami juga baru pertama kali ke sini dan hilang rasa capek dalam perjalanan. Saat ini saya akan sampaikan kepada firman Tuhan berkaitan dengan kebangkitan Yesus yang terambil 1 Korintus 15 ayat 20 dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ini konteks bicara mengenai perdebatan kebangkitan yang ada di daerah Korintus. Pada masa itu gereja mulai termasuki oleh ajaran-ajaran yang menentang tentang kebangkitan, yang ragu akan kebangkitan, yang pesimis tentang kebangkitan, dan yang tidak percaya tentang kebangkitan. Dan itu merasuk ke dalam pikiran jemaat, hati jemaat. Dan Paulus menegaskan dengan kuat sekali, kalau berbicara kebangkitan Yesus diragukan diragukan akan kebangkitannya, maka akan bermasalah dengan inti iman Kristen, kata Paulus. Iman Kristen itu didasarkan pada kebangkitan Tuhan. Di sanalah kita meletakkan dasar iman kita, karena Tuhan yang kita sembah Kristus adalah Tuhan yang bangkit. Dan Paulus berapologet mengatakan bahwa yang benar adalah Kristus dibangkitkan. Jadi Yesus yang dipercaya oleh orang Kristen, oleh para rasul, oleh para murid, itu benar bangkit. Mengapa benar bangkit? Karena yang menyaksikan dia bangkit ada berpuluh-puluh orang, Bapak Ibu. Dimulai dengan penampakannya kepada Maria, penampakannya kepada para wanita, penampakannya kepada dua murid yang berjalan ke Emmaus, penampakannya kepada 11 murid di satu ruang, 10 murid, 11 murid, penampakannya kepada banyak orang percaya pada masa itu. Yang saya tahu, Bapak Ibu, bicara mengenai sebuah kesaksian itu valid, itu cuma butuh 3 saksi, Bapak Ibu. Ya, untuk membuat sebuah pernyataan kesaksian itu valid, bisa diterima dalam dunia hukum, itu cuma butuh 3 saksi. Kebangkitan Tuhan lebih dari 3 saksi. Ada wanita, ada 11, ada berpuluh-puluh orang menunjukkan dan melihat dia bangkit. Bahkan dalam tubuh kebangkitan, Yesus sempat memberi mereka makan di pantai danau ketika mereka telah semalam-malam mencari ikan, dan Tuhan memberi mereka sarapan, makan roti dan makan ikan. Jadi Paulus mendeklarasikan kebangkitan Yesus itu ya pernah terjadi karena disaksikan oleh para murid-murid. Meskipun Paulus tidak melihat kebangkitan secara langsung, namun ketika dia nanti berkumpul dengan para suku guru, ya, di Yerusalem dengan Petrus, dengan Andreas, dengan Yakobus, maka kesaksian dari orang pertama itu diimani oleh Paulus bahwa benar Yesus itu bangkit, dan kebangkitan Tuhan Yesus dikatakan sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yang kedua yang saya dapatkan, Bapak Ibu, dalam 1 Korintus 15 ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Yang kedua, bahwa landasan kebangkitan daripada Kristus itu menjadi landasan kebangkitan bagi orang percaya, dikatakan.
ketika manusia bersekutu dengan Adam, mati dalam kebinasaan, maka Adam menjadi simbol kebinasaan karena dia jatuh dalam dosa. Namun ketika orang percaya pada Kristus, ya, beriman pada Kristus, maka ketika Kristus bangkit dikatakan, maka orang percaya akan mengalami kehidupan, mengalami kebangkitan sebagaimana Kristus. Jadi Kitab Korintus menegaskan kebangkitan itu bukan hanya milik Kristus, tapi Kristus menjadi patron kebangkitan orang percaya. Menjadi patron kebangkitan orang percaya juga pasti bangkit. Ada seorang wanita ya di Amerika cukup kaya raya dan dia tidak percaya akan kebangkitan. Lalu ketika dia meninggal dunia, dia memberi pesan kepada kerabatnya untuk menjaga kuburannya. Ya, siapa yang mau jaga kuburan orang mati? Namun dia memberikan wasiat, dikatakan tolong mayat saya, katanya, ditutup dengan batu granit yang tebal, ya, supaya mungkin dia pikir kalau dia bangkit tubuhnya terhalang oleh batu granit dan ditanam di dalam tanah. Ya, namun beberapa waktu kemudian katanya ada sebuah bibit pohon yang tumbuh di sela-sela bebatuan granit itu, dan kemudian hari pohon itu menjadi besar dan akarnya menghancurkan batu granit di mana mayat wanita yang tidak percaya akan kebangkitan itu sendiri. Bapak Ibu, walaupun ilustrasi ini kelihatannya tidak ada kaitan secara langsung tentang kebangkitan, namun ingatlah Tuhan bisa pakai sebuah biji ya, yang akan mencikal bakal ke sebuah pohon, menghancurkan batu granit dari orang yang menyangkal akan kebangkitan. Kebangkitan orang percaya itu pasti karena demikian firman Tuhan. Bagian ketiga yang saya dapatkan adalah 1 Korintus 15:32-33. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu start pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yang ketiga ini menarik Bapak Ibu. Yang pertama, Yesus itu real bangkit, benar bangkit karena saksinya lebih dari 3 orang. Yang kedua, kebangkitan orang percaya dijamin karena kebangkitan Yesus. Jadi patron pertama dari kebangkitan kita adalah kebangkitan Tuhan. Yang ketiga ini menarik. Dikatakan kalau kita mempercayai kebangkitan Tuhan, meyakini akan kebangkitan kita katanya. Biarlah kebangkitan Tuhan dan iman akan kebangkitan kita menjadi pondasi kita menjalani hidup di muka bumi. Jadi katanya ketika engkau menjalani kehidupan di muka bumi, jangan sembrono katanya. Jangan berbuat jahat, jangan berbuat dosa, jangan melakukan hal-hal yang tidak benar. Hiduplah dalam dunia berdasarkan pemahaman engkau akan bangkit. Kalau engkau yakin akan kebangkitan Tuhan dan engkau akan bangkit juga, itu akan memotivasi hidupmu benar hari ini. Ya, benar saat ini. Engkau berhati-hati berjalan, berhati-hati berbicara, berhati-hati bersikap, berhati-hati berperilaku. Bahkan engkau dianjurkan untuk menghindari pergaulan yang jahat karena itu akan merusak kebiasaanmu yang baik Bapak Ibu. Jadi sebagai orang percaya di masa perayaan kebangkitan Tuhan ini, mari kita evaluasi diri selama kita berjalan dalam dunia. Sudahkah kita menjalaninya dengan kesadaran akan kebangkitan tadi? Kalau kita menjalaninya akan kesadaran kebangkitan Tuhan dan kebangkitan diri kita Bapak Ibu, maka saya percaya engkau akan berhati-hati berjalan sampai engkau nanti dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Salam kebangkitan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita.